Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Berjumpa lagi bersama saya Pak Akmal dalam video pembelajaran virtual kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan dalam video kali ini kita akan masuk materi atau melanjutkan materi pembelajaran di video pembelajaran sebelumnya, yaitu materi di kelas 8, memahami teks berita bagian 2. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, izinkan Bapak untuk merefleksi pembelajaran kita di video pembelajaran sebelumnya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama adalah definisi teks berita. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat apa itu definisi teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu hal yang telah atau sedang terjadi. Jadi itu adalah definisi teks berita. Dan poin kedua yang sudah kita bahas di video pembelajaran kemarin adalah ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita ada 7. Yang pertama faktual atau bersifat fakta alias bukan hoax, alias benar-benar terjadi. Dan ciri-ciri berita yang kedua adalah aktual, artinya sedang hangat dibicarakan. Dan ciri-ciri berita yang ketiga adalah unik dan menarik. Dan ciri-ciri berita yang keempat berpengaruh bagi masyarakat luas. Ciri-ciri berita yang kelima adalah melibatkan waktu atau kronologis kejadian. Yang keenam, objektif, artinya tidak memihak. Serta yang ketujuh adalah menggunakan bahasa baku. Itu adalah ciri-ciri berita yang telah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya di poin ketiga, kita sudah membahas tentang tujuan teks berita. Jadi, berita itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai mengenai suatu hal yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan. Itu adalah tujuan teks berita. Selanjutnya video kemarin kita juga membahas tentang unsur-unsur teks berita. Di mana unsur-unsur teks berita itu adalah 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? W yang pertama, what atau apa. W yang kedua, who, siapa. W yang ketiga, where, di mana. W yang keempat, when, kapan. W yang kelima, why, mengapa. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Ya. Itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, dan hari ini kita akan masuk ke materi memahami teks berita bagian 2. Untuk itu simak video ini sampai habis agar anak-anak memahami isi dari materi ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Kita masuk pada subbab ringkasan berita. Apa itu ringkasan berita? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Diperlukan untuk mempermudah memahami suatu berita yang mengantarkan pada hal-hal yang dianggap penting saja. Kita perhatikan teks berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok.
tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Kemudian kita perhatikan ringkasan berita dari teks berita di samping ini. Kalimatnya berupa, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Jadi ringkasan berita ini merujuk pada teks berita di samping. Dan ringkasan berita ini tetap menginformasikan hal-hal yang penting dari teks berita secara utuh dan tidak mengurangi isi atau esensi dari berita yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada penyimpulan isi berita. Kalau di penyimpulan isi berita memiliki definisi berupa kesimpulan dibuat dengan merangkaikan pokok-pokok berita yang telah dicatat menjadi beberapa kalimat. Langkah-langkahnya dengan bisa membaca, mendengarkan berita, B. menentukan unsur-unsur berita, yaitu 5W dan 1H, serta membuat kesimpulan. Kita perhatikan dari teks berita yang kita baca tadi, kesimpulan berita dari teks berita tadi bisa berupa berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Jadi pada subbab kesimpulan berita, kita menyimpulkan apa isi dari teks berita secara utuh. Jadi kalau yang sebelumnya kita meringkas isi dari ini, di kesimpulan berita kita menyimpulkan sendiri apa isi dari teks berita. Boleh menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya terakhir kita masuk pada tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan isi berita harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Tanggapan terhadap isi berita bisa berupa persetujuan, sanggahan, penolakan, ataupun saran. Kita perhatikan contoh tanggapan berikut. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Jadi dalam contoh tanggapan terhadap isi berita yang pertama ini, pembaca memberikan persetujuan atau setuju dengan isi berita yang disampaikan. Karena menurut alasan dari pembaca, berita yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain, alias berita tersebut dianggap telah memenuhi unsur faktual atau benar-benar terjadi. Selanjutnya ada contoh berikut. Perhatikan contoh tanggapan terhadap isi berita nomor 2. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lain, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu.
Jadi di dalam contoh tanggapan terhadap isi berita yang nomor 2, pembaca memberikan penolakan atau tidak setuju dengan isi dari berita yang disampaikan. Karena ditelisik dari sumber berita lain terdapat perbedaan jumlah korban yang terjadi di berita tersebut atau di kejadian tersebut. Sehingga si pembaca merasa berita itu diragukan kebenarannya. Itu adalah tanggapan terhadap isi berita yang nomor 2. Selanjutnya, pembaca bisa juga memberikan tanggapan berupa bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Dalam tanggapan terhadap isi berita nomor 3, pembaca memberikan apresiasi kepada penyampai berita atau pembawa berita karena informasi yang disampaikan cukup jelas, bahasa yang disampaikan mudah dimengerti, dan untuk memahami informasi, pendengar merasa mudah atau merasa jelas mendapatkan isi dari berita itu. Jadi ini merupakan contoh-contoh tanggapan terhadap isi berita. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita bisa memberikan tanggapan berupa apa saja terhadap suatu berita. Selesai. Hai, bagaimana pendapatnya tentang video pembelajaran kita kali ini di materi memahami teks berita bagian 2? Bapak rasa anak-anak semakin mengerti tentang teks berita. Dan sampailah kita pada akhir dari pembelajaran kali ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah ucapan dan tindakan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Dadah.